ini untuk mulai. Tinggal pegang aja nanti, udah pegang aja tinggal pegang. Siap. Maaf, ada dia menggabungkan. Berarti siapa yang bilang? Ini dikasih tema judulnya strategi setan menggoda manusia. Saya akan membahas langsung bagaimana strategi yang dapat. Saya mau bikin keyakinan diri kita bahwa setan bukanlah teman kita, setan bukanlah kawan kita, setan bukanlah teman dekat kita, tapi setan adalah musuh kita. Tapi jadi kalau ada yang siang-siang bulan puasa kata puasa itu namanya siapa? Saya mau ngomong setan banyak banget lah setan. Kalau di pinggir jalan itu kalau siang-siang warteg hordengnya ditutup. Itu Pak di sono kagak ada badan, kagak ada pala. Semuanya yang kelihatan kaki doang. Berarti kalau cuma kaki doang hidup gentayangan itu namanya Allah. Tuh. Jadi saya pengen kasih tahu bahwa musuh yang nyata bagi kita adalah setan. Tapi Pak, kita ngomongin setan kadang-kadang kita juga jadi setan. Betul gak Pak? Ada Ustaz Terawih Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata setan yang di belakang imam Ustaz lama kayaknya. Bismillahnya aja panjang, gimana bacaan ayat? Ada nggak yang sudah ngomong gitu dalam hatinya Pak? Ada nggak? Agak ada. Agak ada ngaku deh. Masya Allah. Coba banyak kita makanya karena kita dikasih dua potensi sama Allah di dalam sholat Jumat itu jelas. Kita dikasih potensi kebaikan yang disebut takwa, kita dikasih potensi keburukan disebut dengan dosa. Maka manusia tidak lepas dari yang namanya dosa dan perbuatan baik. Kalau bahasa pepatah orang kita, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Betul? Tak ada ustaz yang sempurna. Iya. Makanya ustaz jangan dianggap malaikat. Ustaz juga manusia, pernah salah, pernah melakukan dosa. Benar apa benar? Ada ustaz yang ngomongin sama jamaah kira-kira pantas apa kagak? Apa? Baru kita aja. Mau digedein dan mati lagi. Dia saya kalau di sini nggak bisa serius. Saya serius kalau waktu Jumatan doang. Makanya saya santai aja kalau di sini begini. Insya Allah saya ceramahnya singkat. Insya Allah sholatnya juga saya singkat. Apalagi cuma 11 rakaat. Kecil. Orang-orang 23 rakaatnya saya pimpin. Ya kalau 36 rakaat juga saya berani pimpinnya. Cuma masalahnya siapa yang mengikuti saya di belakang saya itu. Benar Pak? Karena terawih itu macam-macam Pak. Ada yang 11 berikut witir, ada yang 23 berikut witir, ada yang 36, 39 berikut witir. Bapak kira-kira pilih yang mana? Yang 11, 23 apa 39? Tahu di mukanya deh. Ini mas saya ngomong begini maksud saya kagak ada bedanya Pak. Yang sholat 11, 23, 36 itu gak ada bedanya, sama aja. Kita mengharapkan ridhonya Allah. Ibadah kita masih sedikit, yang kita harapkan cuma ridhonya Allah. Ente bangga dengan ibadah ente yang selama ini ente lakukan, yang kemudian dengan ibadah ente merasa pantas masuk ke dalam surga. Kagak pantas ente ngomong gitu, sebab masih banyak orang yang ibadah yang lebih banyak daripada ente. Betul betul. Begitu jangan merasa berbeda sekarang mah. Itu namanya setan. Saya lanjutin Pak. Minimal kali yang saya akan bahas dua strategi setan menggoda manusia. Apa strategi setan menggoda manusia? Yang pertama adalah strateginya setan itu menanamkan permusuhan kepada kita semuanya.
setan. Kalau nggak percaya, Allah katakan di dalam Al-Quran pada juz yang ke-15, surah yang ke-17, yaitu surah Al-Isra pada ayat 53-nya, Allah katakan apa? Inna syaitana yanzagu bainahum wa inna syaitana lil insani aduwwan mubina. Paham sampai situ, paham? Paham ora? Tahu artinya? Ngaji punya. Jangan cuma bisa cara-cara orang tua. Belum tentu kita masuk surga. Benar bukan ya? Kita cuma ridhonya Allah. Makanya jangan kita terpedaya sama si setan rahmatullah alaih. Hari ini kapanpun kita selalu digoda oleh setan. Karena apa? Setan sudah berjanji di hadapan Allah, saya akan menggoda manusia agar dia bisa masuk ke dalam neraka barang-barang saya. Karena si setan. Ente mau temannya setan apa temannya malaikat Ridwan? Woi, Malaikat Ridwan. malaikat Ridwan apa temannya malaikat Malik? Woi, Malik. Israel. Hanya orang tidak tahu dia. Oh, itu bukan malaikat Malik ya. Sudah disambut malaikat matanya melotot, hitam merah, pak, rambutnya begini. Siapa? Saya yang waktu di masjid ada pembangunan kagak pernah nyumbang. Itu biasanya di neraka, Pak. Tapi mudah-mudahan jamaah sini bisa menyumbang untuk masjid semuanya. Amin. Ya masalah nyumbang berapa urusan dia, Ustaz? Ya kan? Jangan dipaksa. Ente misalkan mau nyumbang 100 juta, jangan dikurangin, jangan dipaksa. Pak Haji kegedean nyumbangnya udah 50 juta aja. Jangan ditolak. Woi, panitia jangan ditolak. 100 juta ditolak. Ada nggak jamaah yang nyumbang 100 juta langsung ada? Ada, gitu apa? Gak yakin banget itu sama Allah. Karena yang membolak-balikan hati hambanya siapa? Mudah-mudahan karena Rasulullah saya mau jadi hidayah buat kita semuanya, Bang. Ini di malam akhir daripada Ramadan itu nanti malaikat nangis, Pak. Langit nangis, bumi nangis, Pak. Kenapa? Karena ada musibah yang menimpa umat Islam kalau umat Islam ditinggalkan bulan Ramadan. Rasul tanya, emang apa sih Rasul malaikat menangis? Emang apa sih Rasul bumi menangis? Emang apa sih Rasul malaikat langit menangis? Kenapa? Karena kepergian bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan was-sadaqatu maqbulatun, dan orang yang bersedekah pasti sedekahnya diterima dan dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sia-siain. Ini masjid masih berudara. Ente jangan diremai. Mobil cakep, rumah cakep, bini. Masa rumah cakep, mobil cakep, masjidnya belum jadi, pantas apa ada? Woi, jawab. Pantas orang. Orang malu kita sama Allah. Padahal nih, saya katakan di dalam hadisnya, sering saya sampaikan itu, Pak. Siapa yang bangun masjid, meskipun sebesar sangkar burung yang isinya limbah biha cuma buat telur burung doang, itu nanti dibangunkan surga, dibangunkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kita nggak nyumbang setiang-tiang acan, oh itu jadi kita kalau ada nyumbang masjid setiang-tiang acan, malu nggak sama Allah? Ada yang ngomong, Ustaz ngomong dulu. Ustaz nyumbang ada. Saya juga lagi bangun. Saya lagi bangun pondok dan sekarang ada saran TK yang sedang dibangun. Kebetulan sekitar dikit lah, Pak, nggak sampai 500 juta dikit. Alhamdulillah. Tapi saya nggak mau cerita di sini, enggak. Kita lagi ngomong sejarah. Tuh, Pak. Ya. Jadi yang namanya setan itu menanamkan permusuhan. Pak Haji, udah kemalaman ya? Udah, Pak. Saya udah selesai aja boleh dulu. Tuh, Pak. Kalau kita merasa benar sendiri, kalau kita merasa semua orang salah dan di dalam hati kita ada benih permusuhan sesama muslim, maka saya katakan itu yang menggoda hati Anda
ngajakin ngopi Pak. Pak, siang-siang ngajakin ngopi Pak. Ada yang ngajakin ngopi itu kira-kira yang ngajakin orang apa setan Pak? Orang apa setan? Orang berjuta. Semua temanya setan. Kalau setan gua tuh berarti yang ngopi siang-siang itu namanya Indri Daya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Kalau di depan tukang bubur ramai pagi-pagi, ya enggak? Itu orang kira-kira sarapan pagi dia nyadar bulan Ramadan berapa orang? Kalau dia nyadar bulan Ramadan, maka saya katakan dia sama halnya, mohon maaf, mengingkari perintah kewajiban melaksanakan puasa. Benar nggak? Yang mengingkari perintah kewajiban dari Allah tidak lain tidak bukan namanya adalah setan. Tapi ada maksud begitu. Coba itu yang pertama. Nah, kalau lama sampai Ramadan, kalau lama Maulid dan yang kedua Pak, setan itu selalu memutarbalikkan perintah menjadi larangan, larangan menjadi perintah. Ini setan yang strategi. Siapa yang pernah digoda sama si setan yang larangan dia lakukan? Siapa? Nabi Adam. Allah sudah katakan di dalam juz yang pertama surah yang kedua Allah mengatakan begini, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Dari Allah sendiri. Itu ayatnya jelas. Adam, jangan kau dekatin. Jangan kau dekatin pohon ini. Kalau kau dekatin pohon ini, di dalam satu keterangan Pak, pohon itu namanya pohon apa? Pohon apa? Salah. Itu buahnya Pak. Ya pohon Nanti berarti kurang ngaji Pak. Ada satu keterangan Pak, Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad, beliau pernah menjelaskan di dalam satu kitabnya, di sana Nabi Adam disuruh menjauhi pohon yang namanya Syajaratul Baqi. Pohon apa Pak? Tahu artinya pohon apa? Baqi itu maksudnya adalah abadi, pohon yang kekal. Nah, buahnya disebut adalah buah khuldi. Kita berdoa. Buahnya namanya buah. Itu Nabi Adam dilarang oleh Allah, jangan kau dekati pohon kekal ini, jangan kau dekati pohon baqi ini, karena kalau kau dekati kau termasuk orang-orang yang dosa, kau termasuk orang-orang yang zalim. Setan Pak menggoda Nabi Adam langsung pada bisa digoda nih. Udah dah belum sholat aja, aman itu enggak dilarang sama Allah. Allah kan maha pengasih lagi maha penyayang, enggak mungkin didomelin sama Allah gitu Pak. Tapi kata Nabi Adam enggak, itu setan itu yang menggoda enggak. Nabi Adam masih istiqomah Pak, agak sami'na wa ata'na. Allah berfirman, saya taati firman-Nya Allah. Pak, Nabi Adam nggak nyangka Pak, si setan pakai strategi yang baik. Ada bininya Nabi Adam. Siapa bini Nabi Adam? Siapa? Hawa. Hawa ini Pak, kan istri kesayangan Nabi Adam, atau artinya yang diidam-idamkan ketika Nabi Adam baru masuk ke dalam surga. Karena Nabi Adam tinggal di surga, nikmatnya banyak, tapi pasangannya nggak ada. Maka Nabi Adam minta sama Allah, ya Allah, jadikan pasangan bagi saya di dalam surga ini ya Allah. Maka Allah takdirkan Hawa kemudian terjadi ada di surga bersama Nabi Adam alaihissalam. Ternyata si Hawa dibisikin sama
si setan supaya apa? Supaya si Hawa menggoda Nabi Adam agar ngedeketin pohon namanya pohon baki yang kemudian buahnya buah putih dan disuruh makan buah putihnya. Kira-kira Nabi Adam dirayu sama bininya, mau apa kagak? Mau. Tuh, baik-baik Pak perempuan. Perempuan baik-baik. Seorang pengusaha bisa bangkrut gara-gara ulangin lagi. Seorang pengusaha kaya raya bisa bangkrut gara-gara setan berbentuk barang uang, bukan perempuan doang. Ya Allah, pejabat Pak, pejabat, seorang ketua apapun di negeri 62 Pak, pernah Pak ada di negeri 62 yang mana yang ada seorang pejabat katanya tersangkut kasus prostitusi apa itu Pak itu. Ya Allah, makanya jangan kita sepelekan godaan setan melalui jalur perempuan. Kalau kita tidak mengindahkan gangguan setan melalui jalur perempuan, maka kita tidak pernah belajar dari sejarah. Maka jangan sampai kita tergoda oleh perempuan. Kita lagi jaya ada perempuan yang kedua. Baik banget Pak, apalagi kalau lewat di Cibitung gitu. Mampir pagi gitu. Baiklah. Di Trijaya nggak pernah saya lewat disuruh mampir, ada nggak di sini? Ada. Itu namanya yang suruh mampir adalah siapa? Siapa yang suruh mampir Pak? Itulah. Udah malam, udah cukup sampai sini aja ya. Ini saja. Udah. Dan dipakai saja kalau ceramah terawih itu lama-lama saya paham Pak. Biasanya kalau lama-lama nanti ya sama aja. Sama aja. Allah besar saya dapat saya sampaikan mudah-mudahan dibenarkan dari Allah SWT yang salah dari diri pribadi. Saya simpulkan Pak, strategi setan pertama adalah apa tadi Pak? Apa? Menanamkan permusuhan. Yang kedua apa Pak? Apa yang kedua? Menjadikan larangan sebagai perintah, perintah menjadikan sebagai larangan. Itu strategi setan. Banyak Pak yang lainnya. Ada yang namanya israf. Orang yang kalau digoda sama setan israf banyak Pak. Makan itu sudah digoda sama setan. Udah kenyang masih makan aja. Itu nanti adalah namanya setan. Itu Pak setan. Banyak caranya Pak menggoda manusia. Allah bisawab, sekian terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnatan